Halo teman-teman, kami Aulia, Lintang, Hania, dan Istiana bakal sharing-sharing tentang tujuan kedua dari tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu mengakhiri kelaparan atau zero hunger. Di sini kita ada 4 bahasan nih, kira-kira apa aja ya? Yuk langsung aja. Pembahasannya yaitu yang pertama, kondisi terkait kelaparan, yang kedua, faktor yang mempengaruhi kelaparan, yang ketiga, ada dampak dari kelaparan, dan yang keempat, solusi untuk mengatasi kelaparan itu sendiri. Pembahasan yang pertama yaitu kondisi terkait. Zero hunger atau mengatasi kelaparan mempunyai beberapa tujuan, yaitu menghilangkan kelaparan, meningkatkan pertanian, dan mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik. Hunger atau kelaparan adalah kondisi tubuh manusia yang kekurangan konsumsi pangan. Jika dihiraukan dalam jangka panjang, dapat berakibat pada kesehatan manusia. Kelaparan pada balita dapat menyebabkan stunting, yaitu kondisi kegagalan pertumbuhan pada balita sehingga tubuh tidak dapat tumbuh dengan baik. Hunger di Indonesia, pada tahun 2021, Indonesia berada di tingkat ketiga di Asia Tenggara dan peringkat ke-73 dari 116 negara dengan nilai GI score yaitu 18 poin. Zero hunger adalah salah satu tujuan rencana pembangunan dunia yang efeknya dapat dirasakan oleh manusia dan bumi melalui pendekatan sektor sosial yang berfokus pada tujuan-tujuan yang dijelaskan sebelumnya. Contohnya seperti membuang lebih sedikit sisa makanan, makan lebih baik, dan mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan. Kalian tahu nggak sih kalau ada fakta menarik? Hari Pangan Sedunia yang diperingati tanggal 16 Oktober adalah hari aksi yang didedikasikan untuk mengatasi kelaparan global. Untuk merayakan pembentukan Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, berbagai acara diadakan di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Acara tersebut ditujukan untuk mempromosikan kesadaran dan tindakan di seluruh dunia bagi masyarakat yang menderita kelaparan. Sebelum kita tahu apa saja faktor yang menyebabkan kelaparan, kita ulas dahulu apa itu pangan. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang tidak akan pernah berhenti selama manusia hidup. Kelaparan menjadi masalah serius yang berdampak pada produktivitas manusia dan lingkungan. Kelaparan dapat menurunkan kinerja masyarakat dan menyebabkan angka kriminalitas tinggi, sehingga membuat lingkungan kurang nyaman dan bahkan tidak aman. Ketahanan pangan tidak boleh dipisahkan dengan konsep peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Permasalahan kelaparan merupakan gambaran akan rendahnya kapasitas produksi pangan dan rendahnya kemampuan memanfaatkan institusi, lingkungan, dan sumber daya alam. Terus, apa saja faktor-faktornya? Jadi ada beberapa faktor nih. Yang pertama, faktor kemiskinan. Kedua, faktor kurangnya pendapatan. Ketiga, faktor distribusi pangan. Keempat, faktor ketidakstabilan sistem pemerintahan. Kelima, faktor konflik internal negara. Dan yang keenam, faktor pengangguran. Sementara di negara berkembang, banyak makanan terbuang karena terjadi gagal panen saat proses panen buruknya. Fasilitas penyimpanan hasil panen dan hama dapat membuat hasil panen menjadi busuk. Yang mana hal ini menjadi faktor lain penyebabnya kelaparan. Kemudian ada dampak kelaparan. Yang pertama ada dampak kelaparan bagi tubuh. Dalam jangka pendek sendiri, ada penurunan berat badan saat tubuh kita memetabolisme lemak dan jaringan otot cadangan. Setelah itu, suhu tubuh kita akan menurun dan tubuh akan kehilangan semangat karena mencoba menghemat energi. Anak-anak rentan terkena penyakit kudis dan belagra karena kekurangan mineral dan vitamin. Sementara untuk jangka panjang sendiri, kelaparan berdampak dapat mempengaruhi tinggi badan seseorang yang menyebabkan stunting pada populasi yang telah melalui kelaparan dan kekurangan makanan yang parah. Dampak kelaparan juga terjadi pada sektor ekonomi, di mana anak-anak yang selamat dari kelaparan Ethiopia mendapat penghasilan per tahun 3-8% lebih rendah selama hidup mereka daripada teman sebaya mereka. Tadi kita sudah mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan dari kelaparan. Nah, sekarang kita akan cari tahu nih apa aja solusinya. Di sini ada beberapa upaya pemerintah. Yang pertama, mempromosikan demokrasi. Kedua, mengirimkan dana. Ketiga, menyebarkan kesadaran.
Yang keempat, mengoptimalkan pembangunan dan kesejahteraan keluarga petani. Kelima, mengurangi sisa bahan panen yang membusuk. Keenam, mendistribusikan bahan pangan dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Ketujuh, menggandakan pendapatan makanan dari produksi pangan yang berkelanjutan. Kedelapan, mengoptimalkan produktivitas sumber daya nabati dan juga hewani. Kesembilan, berinovasi pada bibit-bibit unggul dan teknologi pertanian. Ada juga 4 aksi utama mewujudkan zero hunger loh. Yang pertama, mengkampanyekan dengan memulai gerakan tidak membuang-buang makanan. Kedua, meningkatkan jumlah produksi pangan. Ketiga, menerapkan pola makan dan juga pola diet sehat dan tepat. Keempat, mengejak semua negara untuk mendukung program zero hunger. Selain itu, ada organisasi khusus loh yang menangani terkait dengan masalah kelaparan ini. Namanya Organisasi Pangan dan Pertanian atau disingkat FAO. Di mana FAO ini dibentuk oleh PBB atau Badan Persyarikatan Bangsa-Bangsa yang berkomitmen untuk mencapai zero hunger pada tahun 2030. Tujuan dari FAO sendiri adalah mencapai pangan dan keamanan untuk semua, serta memastikan semua orang punya akses reguler ke makanan berkualitas yang cukup dan menjalani kehidupan yang aktif dan efektif. FAO membuat 7 upaya untuk menuntaskan kelaparan di dunia. Cari tahu yuk ada apa aja. Nah, yang pertama, menuntaskan gizi buruk. Kedua, menyelamatkan ibu dan bayi. Ketiga, mengurangi angka kematian bayi. Keempat, menangani kekurangan zat besi. Kelima, menargetkan tuntasnya kelaparan. Keenam, memberikan nutrisi yang tepat. Dan yang terakhir, mensejahterakan kehidupan sosial. Itu tadi solusi dari mengatasi kelaparan. Jadi, yuk diterapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari.